Setiap bangunan masjid tak harus memiliki sebuah kubah, dan setiap bangunan masjid memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya masjid di kawasan Bio Farma Bandung. Gaya bangunan masjid ini disesuaikan dengan arsitektur bangunan Bio Farma. Di mana bangunan masjid ini menampilkan gaya heritage dengan banyaknya bentuk bangunan melengkung. Masjid ini memiliki sebuah menara dengan ketinggian 41 meter dan bulan bintang sebagai hiasan di puncak menara. Inilah Masjid An-Nur Bio Farma. Masjid ini merupakan hasil kreasi seorang arsitek asal Bandung, Ade Garnandi. Pria berusia 52 tahun ini pernah mengenyam pendidikan desain interior di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Bentuk arsitektur itu mengacu kepada arsitektur bangunan heritage-nya yang sudah dibentuk sekitar 1923 dibangun. Nah, kemudian bisa terlihat di sini bahwa atapnya tidak seperti atap masjid seperti biasanya, tapi atap mansard. Kita sebut atap mansard karena mengacu kepada bangunan Belanda yang dibikin sejak Bio Farma 90 tahun sampai yang lalu. Nah, disinilah kemudian ikon-ikon dari bangunan itu diterapkan pada bentuk arsitektur. Seperti bangunan yang berbentuk lengkung, main entrance berbentuk lengkung, itu ikon itu terulang daripada bangunan lama. Pintu utama masjid yang dibentuk melengkung layaknya atap mansard yang pinggirannya dihiasi ukiran bintang. Untuk menjaga keamanan, masjid ini dilengkapi kamera CCTV, serta fasilitas jalan untuk penyandang disabilitas. Memasuki masjid, desain interiornya tampak begitu megah. Terlihat dari dinding yang didominasi dengan warna hijau muda, toska, dan biru. Diukir dengan kaligrafi surat Al-Quran, salah satunya surat Al-Ikhlas. Surat yang menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Serta mihrab masjid yang juga dibentuk melengkung dan dihiasi kaligrafi berlafadzkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang uniknya di sini adalah bahwa arah kiblat adalah 23 sampai 25 derajat daripada bentuk arah bangunan ini, sehingga interior yang berperan di sini. Nah, kita masuk kepada interior, ke dalam. Nah, asas interior ini adalah mengacu kepada kiblat sehingga dia bergeser 23 derajat miring. Nah, bagaimana caranya pengunjung, masyarakat itu tidak merasakan itu secara drastis gitu. Jadi kita kita setting bentuknya sehingga tetap mengarah langsung ke kiblat, tapi tidak terasa bahwa bangunannya sendiri tidak mengarah ke kiblat gitu. Tiang yang terbuat dari tembaga dipasang di bagian tengah masjid. Hal ini sebagai patokan arah kiblat agar tidak membuat jemaah pusing. Selain itu, 16 tiang setinggi 1,5 meter ini difungsikan sebagai lampu sehingga mempercantik masjid ini. Masjid pun semakin indah dengan adanya replika pohon kurma yang berada di samping kanan dan kiri masjid. Pohon kurma ini sebagai simbol kemuliaan dan kemakmuran masjid. Sedangkan jika siang hari, masjid yang memiliki 2 lantai ini lebih memanfaatkan cahaya sinar matahari yang menembus jendela masjid. Hal itulah yang membuat hampir seluruh jendela masjid berbentuk melengkung dengan kaca yang besar. Yang sangat dipentingkan bahwa bangunan ini sangat berdekatan dengan jalan bebas hambatan. Perubahan daripada panas dan suara itu sangat mengganggu, sehingga kita membuat satu sistem di mana kacanya ini double dan di dalamnya vakum. Di dalamnya vakum itu yang membuat satu sistem menjadi akustik gitu.
Berbeda dengan masjid lainnya yang menggunakan karpet, lantai masjid ini menggunakan kayu jati. Kayu ini dipilih karena lebih dingin sehingga membuat jemaah lebih nyaman saat beribadah. Dengan suasana seperti ini, tentunya menarik perhatian jemaah untuk beribadah di masjid ini, salah satunya Yuni Miansari. Lumayan sering. Ya, pertama karena emang kebetulan lokasinya dekat sama tempat kerja, terus yang kedua juga kalau dilihat di sini masjidnya nyaman, gaya arsiteknya juga mewah, megah gitu ya. Kalau kita lihat juga dindingnya dihiasi dengan tulisan Arab ya, jadi kalau kita beribadah di sini sambil ngelihatnya tuh enak gitu, khusyuk jadinya gitu ya. Masjid yang dibangun tahun 2011 kemudian diresmikan pada tahun 2012. Dulu itu tahun 1968 terletak di belakang, gitu. Yang sekarang itu mungkin dekat dengan gedung produksi vaksin polio. Dan dulu itu di situ ada masjid, cuman waktu itu belum ada namanya. Kemudian di sana juga memang pada waktu itu ada rumah dinas untuk sebagian karyawan yang tinggal di sana. Nah, hanya saja kan itu semakin lama karyawan semakin banyak, kemudian tidak bisa mencukupi. Dan akhirnya pada tahun 88 pada waktu itu dibangun masjid yang sekarang itu dijadikan tempat parkir, gedung parkir. Nah, di situ baru ada nama An-Nur gitu ya, Masjid An-Nur. Ya artinya adalah cahaya gitu kan, di mana masjid ini mudah-mudahan bisa memberikan cahaya kebaikan di sekitar lingkungan perusahaan terutama. Nah, pada waktu itu daya tampungnya paling sekitar 400 orang ya. Nah, semakin banyak karyawan dan juga ketika sholat Jumat juga banyak yang dari jemaah dari luar, sehingga kalau Jumatan itu sampai ke jalan gitu. Dan akhirnya pada tahun 2012 dibangun Masjid An-Nur yang seperti ini yang sekarang ini. Kini masjid dengan luas 1.200 meter ini dapat menampung sekitar 1.500 jemaah. Tak hanya sebagai tempat ibadah, beragam kegiatan keagamaan dilakukan di masjid ini. Salah satunya tausiah atau ceramah. Kegiatan ini sering dilaksanakan setiap hari Selasa usai sholat zuhur selama 1 jam. Kegiatan ini tidak dikhususkan bagi karyawan Bio Farma saja, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum. Kegiatan-kegiatan sebenarnya ini kan masjid perusahaan ya, memang mayoritas yang aktivitas di sini adalah para karyawan. Tetapi kita pun untuk acara-acara ini sering kita mengadakan acara-acara yang melibatkan masyarakat secara umum. Ya kalau misalkan kayak ibadah seperti sholat Jumat itu sudah rutin ya. Terus setiap kalau bulan Ramadan itu ya kita kajian dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu ada kajian-kajian di mana di situ bisa karyawan ataupun jamaah dari luar juga kita bisa gabung di sini. Kemudian kita ada kajian tahsin juga, kemudian kita juga ada ya sedikit pengenalan untuk bahasa Arab untuk basic bagaimana kita bisa membaca kitab gundul. Kita juga mengadakan program seperti itu yang pernah dilakukan oleh DKM An-Nur Bio Farma ini. Masjid An-Nur Bio Farma menjadi salah satu masjid di Bandung yang mampu menampung kurang lebih 10.000 jemaah. Tita Hayati, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET. Di Garut ada es krim yang dipadukan dengan mochi. Selengkapnya sesaat lagi di NET Jabar.